Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah apa yang menghalangi hubungan kamu dengan dia. Dan di sini bisa buat teman-teman yang sedang dekat dengan seseorang tanpa status, atau buat kamu yang memang sudah pacaran tapi mungkin terhalang sesuatu. Kita lihat penghalangnya itu apa sih? Apa yang membuat hubungan kamu dan ini terasa stuck, nggak bergerak kemana-mana. Kita lihat ada apa dan apa yang bisa kamu perjuangkan. Aku akan dibimbing. Aku merasakan kedamaian. Kalau yang aku lihat di sini, teman-teman ini merasa dengan pasangan atau mungkin calon pasangan kamu yang sekarang ini sayang sih sayang, baik sih dianya baik, tapi mungkin kamu ngerasa kayak kenapa kok sepertinya aku yang paling berjuang buat hubungan ini. Kenapa kok sepertinya dia kurang berkontribusi banyak lah ya mengenai hubungan ini ke depannya seperti apa. Padahal kamu di sini hanya ingin, aku hanya ingin hubungan ini berjalan seperti yang kuharapkan. Kita berdua sama-sama bisa berjuang secara seimbang. Tapi kok kenapa di sini aku yang capek sendirian? Kenapa di sini aku yang selalu mengusahakan segala-galanya tapi dia ogah-ogahan, katanya sih cinta. Dia cinta sih cinta, romantis sih romantis. Perhatian ya perhatian, tapi kok kayaknya aku berjuang sendirian ya gitu. Sebagian teman-teman merasa demikian. Atau mungkin di sini kamu ngerasa kayak ini hubungannya ke arahnya mau kemana sih? Kadang on, kadang off, kadang ada, kadang enggak, kadang kalau lagi manja-manja, kadang kalau lagi hilang bisa berhari-hari, berminggu-minggu gitu kan. Jadi kamu ngerasa seperti hubungan ini nih apa sih? Ini aku harus terus melanjutkan perasaan aku sama kamu, atau ini hanya buang-buang waktu yang menjadi investasi bodong perasaan kepada kamu, ataukah ini hubungan yang memang bisa diseriusin gitu loh. Di sini banyak yang bertanya seperti itu. Kalau kamu udah jadian sih di sini mikir kayak aduh gimana dong ya, apakah nanti aku bener-bener bisa menikah sama orang seperti ini. Pingin putus tapi sebenarnya dia baik tapi nggak putus, akunya capek sendiri gitu di sini ya. Dan banyak dari kamu yang ngerasa kurang merasa damai dengan hubungan ini. Sebenarnya ada banyak kebaikan yang kamu rasa mengenai dia, perhatiannya, romantisnya, tapi kok ada yang kurang ya. Aku kok kurang damai dengan sebuah hal. Mungkin di sini teman-teman ngerasa bahwa semakin kenal dengan dia, semakin banyak pertemuan, percakapan, mulai nih kelihatan sesuatu mengenai dia yang agak bentrok sama kamu. Mungkin sifat, mungkin karakter, mungkin pemahaman hidup, atau mengenai pola pikir. Yang satu makin kelihatan open minded, yang satu makin kelihatan kuno banget pikirannya misalnya. Itu makin kelihatan. Maka di sini kamu ngerasa kayak aduh, kadung cinta, terlanjur sayang, tapi kok dianya begini, sikapnya, kelakuannya, jadi kurang damai. Mungkin di depan orang kamu berusaha untuk menampakkan hubungan kamu dan dia ini baik-baik aja, tapi sebenarnya ada yang berkecamuk di hati kamu. Dan kamu sebenarnya ingin banget di hubungan ini, ya romantis memang indah, tapi kamu lebih ingin damai di hubungan ini. Atau memang kamu dan dia ini banyak sekali bentroknya gitu loh. Mungkin emang secara sifat tabiat dua orang ini beda banget lah secara karakter. Atau mungkin ada hal-hal lain yang memang membuat kamu tuh gak tenang. Bisa aja di sini kamu mengerti, kamu sayang sama dia, tapi ada kemungkinan keluarga kamu nggak bisa menerima dia sejak awal, dan ini kamu semakin penat gitulah ya ceritanya, pikiran kamu mengenai dia. Sebentar. Dan aku akan ambil beberapa oracle sebenarnya apa yang sedang menghalangi hubungan ini, yang mudah-mudahan aja bisa kamu usahakan ke depannya ya. The Chaser, ada Clock, ada Bot, saya minta satu lagi, ada Soulmate. Kalau di sini aku lihat ya gini, kenapa kamu merasa kesepian tanpa dia, merasa nggak didukung sama dia? Ada beberapa yang memang pasangannya cuek banget, atau mungkin belum bisa berkomunikasi sebaik itu dengan kamu mengenai apa yang kamu mau, atau di dalam diri kamu sebenarnya, atau di pasangan kamu atau calon pasangan kamu juga bisa ada trust issue, ada rasa takut buat ditinggalkan. Jadi mungkin kalau ini kamunya di sini mungkin pernah mengalami sebuah masa atau kondisi di mana orang yang kamu sayang, yang kamu percaya meninggalkan kamu dalam sebuah rasa kesepian yang luar biasa. Dan orang itu nggak selalu mantan pacar atau orang yang kamu cinta tapi nggak bisa kamu dapatkan. Bisa aja di sini biasanya energi mengenai keluarga. Mungkin di sini kamu
mungkin ayah ibu kamu ada di samping kamu, tapi mungkin kamu nggak merasakan fullnya kasih sayang dan perhatian dari mereka, sehingga ketika kamu berpasangan dengan seseorang, ketika kamu dewasa, kamu ngerasa ayo penuhi kebutuhan aku untuk dicintai, ayo penuhi kebutuhan aku untuk ditemanin gitu loh di sini. Karena mungkin ini sesuatu yang sudah sangat lama kamu rindukan, yang mungkin nggak kamu dapatkan penuh dari orang tua kamu. Biasanya seperti itu. Dari klien-klienku kebanyakan seperti itu. Jadi rasa takut ditinggalkan, rasa takut buat kesepian. Terutama kalau di sini mungkin teman-teman datang dari keluarga yang broken home, atau mungkin orang tua kamu dua-duanya sama-sama sibuk gitu loh di sini. Jadi kebutuhan kamu untuk dia selalu ada, mendukung kamu, diapresiasi itu harus gitu di sini. Makanya mungkin kamu di sini pingin mengejar gitu. Padahal mungkin pasangan kamu emang bisa aja lagi sibuk, bener-bener sibuk gitu loh, mungkin di kuliah atau pekerjaannya. Tapi kamu ngerasa kayak kamu tuh nggak perhatian sama aku, kamu tuh nggak meluangkan waktu buat aku gitu. Maka di sini mungkin kalau pasangan atau mungkin kamu dan dia ini masih baru jadian atau baru kenal, memang butuh waktu yang lebih panjang untuk melihat nih akar masalahnya di mana. Kadang ya di sini 50-50 sih. Ada yang memang yang dianya emang cuek, tapi mungkin ada sisi di mana salah satunya ini takut banget buat ditinggalkan, takut banget buat kesepian gitu di sini. Maka kamu ingin memastikan dia selalu ada buat kamu gitu. Yang mana mungkin ini menjadi sesuatu yang kurang nyaman di dianya, karena kamunya ngejar-ngejar terus, padahal bisa aja dia memang lagi fokus sama skripsinya, sama target dari kantornya, seperti itu di sini ya. Ada jam di sini butuh waktu. Jadi ada waktu juga di sini untuk healing, berproses. Jadi gini, buat teman-teman yang sedang namanya pacaran, berarti kan proses penjajakan, pengenalan, ya kan? Atau mungkin lagi dekat tanpa status, juga ini merupakan proses pengenalan. Maka di sini memang butuh waktu untuk saling ngobrol sih intinya. Kamu bisa nggak mengungkapkan apa yang kamu rasa? Misalnya, aku tuh sebenarnya nggak nyaman loh kalau misalnya di akhir pekan kamunya sibuk terus sama kerjaan kantor. Sekali waktu aku tuh pingin kamu tuh ada buat aku loh misalnya. Terutama ketika aku lagi ada masalah. Masa iya aku punya pasangan tapi aku mengerjakan semuanya sendirian di saat aku butuh support dan dukungan dari kamu misalnya. Obrolin aja baik-baik. Memang butuh waktu sih, namanya dua orang yang punya beda latar belakang, beda pemikiran, beda gaya hidup, untuk satu tujuan yang sama tuh kadang memang menantang. Ya disitulah menantangnya, disitulah gimana kamu dan dia bisa saling kompromi. Jadi itu ya. Jadi di sini mungkin bukan tentang dianya nggak perhatian atau apa, tapi bisa nggak perasaan nggak menyenangkan yang kamu rasakan mengenai dia nih nggak perhatian itu bisa kamu ungkapkan ke dia, dan dia nanti ada perubahan nggak? Mau nggak dia pelan-pelan untuk ya udah deh aku mulai perhatian sama kamu, tapi kamu ngomong gitu loh ya. Karena bagaimanapun juga kamu ini punya pasangan, seorang manusia ya, yang mayoritas nggak bisa tuh yang namanya telepati membaca pikiran gitu, nggak bisa. Dia bukan Deddy Corbuzier gitu loh. Jadi kamu yang harus menyuarakan isi hatinya kamu ya. Memang sih mungkin di sini kebanyakan berpikir, tapi nanti kalau aku jujur dianya marah, kalau aku jujur dianya ninggalin aku. Kalau kamu atau kalau di sini kamu mengusahakan dengan cara yang baik, dengan kelembutan, di waktu yang tepat, di saat perasaan kamu dan dia lagi sama-sama enak, tapi dianya marah, ya itu pikirkan, apakah kamu akan tetap bersama dengan dia atau gimana? Karena kalau misalnya kamu di sini memberikan sebuah kritik atau mengutarakan unek-unek kamu dengan cara yang baik aja, dianya marah atau gimana sampai lempar-lempar barang, nabok-nabokin kamu, ya itu red flag buat kamu perhatikan. Apakah kamu akan tetap bertahan dengan dia atau gimana? Karena aku rasa kalau memang pasangan kamu ini atau calon pasangan kamu ini emang punya niat yang komitmen untuk satu tujuan bersama ke depannya bersama dengan kamu, dia akan mendengarkan kok. Mungkin emang awal-awalnya dia kaget, dia mungkin agak shock gitu kan mendengar keluhannya kamu, tapi kalau dia emang pingin serius, dia akan memikirkan itu kok. Ya, jadi kamu pingin gimana? Aku ke depannya, misalnya kayak gitu. Jadi enaknya kita gimana gitu. Bukannya malah maki-maki. Ya, itu. Jadi coba dipikirkan sekali lagi. Jangan merasa bahwa dengan kamu memendam semua hal akan berjalan baik-baik aja, enggak. Seringkali jadi bom waktu. Dan di sini memang butuh proses. Ya, kapal kamu dan kapal dia ini sedang menuju ke satu tujuan yang sama, tapi ya namanya dua orang di satu kapal, kadang bentrok, kadang berantem, kadang ya begitulah. Tapi aku pikir memang di sini butuh proses ya. Ini namanya proses mengenai moving on, berani untuk bertindak, berani untuk menyelesaikan masalah dengan kepala yang lebih dingin dan dewasa.
Ya, namanya pasangan tuh nggak melulu mengenai dikasih hadiah romantis, tapi mengenai bicara. Karena sebagai perempuan yang sudah menikah seperti aku, pernikahan atau mungkin hubungan cinta itu ya 90% isinya ngobrol. Jadi temukanlah orang yang emang enak buat diajak ngobrol, yang nggak maki-maki, yang nggak kasar gitu ya. Ngobrol apapun, mulai dari hal-hal receh, hal-hal nggak jelas, sampai sesuatu yang emang serius yang harus kamu obrolin sama dia. Temukan orangnya. Jadi mulailah dengan berani jujur mengenai isi hati kamu kepada dia. Ya. Atau mungkin teman-teman di sini yang lagi pendekatan dengan seseorang dan kamu ngerasa sampai kapan Kak aku harus menunggu gitu kan? Kasih batas waktu. Kamu yang punya waktu, bukannya di sini kamu yang punya kehidupan kamu. Jadi kamu ngerti, ya udah aku tungguin kalau sampai 2 bulan dia masih gini-gini aja, nggak ada status yang jelas, ya udah aku move on. Bergerak untuk membuka hati lagi daripada aku investasi bodong dengan orang yang nggak jelas, on off melulu gitu misalnya. Tegas ke diri kamu, harus ya. Soulmate, aku rasa di sini banyak ya, mungkin nggak semua, tapi ada beberapa yang memang soulmates. Soulmates itu adalah kondisi dimana kamu dan dia jiwanya udah saling kenal sebetulnya, sudah saling akrab untuk membangun sesuatu atau belajar banyak lah untuk sebuah keindahan dan juga pelajaran-pelajaran. Maka di sini memang kalau soulmate itu nggak melulu pasangan yang mesra-mesraan terus, damai-damai terus, nggak. Soulmate pun ada berantemnya, ya, bahkan sangat parah. Tapi nanti akan mengerti bagaimana ketika berantem, ketika saling marah, ketika saling dar gitu kan, ada kehancuran atau kerusakan lah di hubungan cinta itu. Tapi nanti sama-sama mau mengerti dan belajar, ya udah sesuatu yang hancur itu ayo kita persatukan lagi, ayo kita usahakan lagi gitu di sini, sehingga dua yang sama nggak akan terjadi lagi. Itu soulmate. Jadi sama-sama saling mendukung, tapi mungkin nanti saling nggak sadar ternyata menyakiti, tapi belajar. Ayo kita perjuangkan lagi, kita perbaiki lagi, kita berjuang lagi. Nanti ada masalah lagi, diperbaiki lagi. Tapi belajar gitu loh dari kesalahan itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Jadi soul connection di sini. Sebagian ya, tapi mungkin sebagian memang di sini ya seseorang ini datang untuk sebuah pelajaran buat kamu. Dan soulmate itu apakah selalu berakhir dengan pernikahan? Ya enggak juga. Ya. Tapi seringkali sih memang akan ada penyatuan yang lebih serius, tapi itu tadi sesuatu yang sudah sampai di titik menikah atau mungkin benar-benar yakin untuk hidup bersama, berarti sudah melalui banyak hal, yang manis, yang pahit, yang indah, yang muak gitu kan ya, sampai pada titik ini. Ayo gitu, ayo kita sama-sama mengerti. Makanya dia nggak hanya harus melihat yang manis-manis dan yang indah-indah dari kamu, tapi juga jeleknya kamu, pola pikirnya kamu, kegundahan hatinya kamu, protesnya kamu gitu di sini. Ya, jadi aku lihat di sini masalahnya lebih kepada menyampaikan perasaan. Dan aku akan ambil dari beberapa tarot ya. Mana tarot aku tadi? Aku akan lihat di sini. Ya kan? Sering adu argumen ya. Oh. Five of Wands, the Hierophant, the Death, dan juga the Empress. The Devil. Kalau sekarang emang lagi masanya kamu dan dia ini lagi gontok-gontokan mengenai aku yang benar, kamu salah. Nanti pasangan kamu bilang enggak, aku yang benar, kamu yang salah. Gitu di sini, sering berantem. Tapi juga ada keterikatan yang mana di sini sebagian memaksakan, tapi juga mengerti bahwa hubungan ini sebenarnya bisa diperbaiki gitu loh, bisa diperjuangkan. Memang sih mungkin sekarang kamu ngerasa bahwa aduh apakah aku ini sekedar bucin sama dia, sekedar terlanjur sayang, terlanjur cinta, bukan cinta yang tulus. Itu yang kamu rasa. Jadi kamu cinta tapi tersiksa dengan cinta yang kamu berikan ke dia. Tapi aku lihat di sini memang sih lagi banyak berantem, lagi banyak beda pendapat, lagi banyak hal yang chaos gitu antara kamu dan dia. Tapi kalau kamu dan dia bisa menghadapi situasi ini, bener-bener bisa saling mendengar, saling mau kompromi, saling mau mengalah somehow, saling mau bersabar, saling mau bergerak untuk memperbaiki kerusakan yang pernah terjadi, yang sangat mungkin terjadi berkali-kali dengan situasi yang berbeda. Aku rasa di sini kamu dan dia akan sama-sama menemukan sebuah pemahaman, kedewasaan, saling belajar untuk perubahan. Namanya orang itu dinamis.
pemikirannya bisa berubah, kesukaannya bisa berubah, harapannya bisa berubah. Maka di sini kamu dan dia pun ketika sekarang lagi di masa apa ya, probation, masa percobaan lah di sini intinya. Bisa nggak ke depannya benar-benar jadi pasangan yang solid. Pasangan yang solid itu nggak sekedar jatuh cinta membara gitu kan, enggak. Di sini justru tantangannya adalah ketika ada masalah terjadi, ketika ada pola pikir yang beda, ketika ada orang-orang menyebalkan yang datang mengganggu hubungan ini. Itu gimana cara kamu dan dia saling menghadapinya. Aku rasa di sini kamu dan dia punya potensi menjadi orang yang sama-sama tangguh, kuat, dewasa sebenarnya dan bijak. Atau di sini sebagian dari kamu memang seperti yang aku jelaskan tadi, sangat mungkin juga di sini ada sebagian ya yang tantangannya lebih berat karena sejak awal itu mengerti ada perbedaan paling mendasar, seringnya agama, suku, status sosial, keluarga, yang seperti itulah. Sehingga emang butuh usaha yang jauh lebih keras dibanding teman-teman kamu lainnya di sini. Tapi kartu di harapan ini juga kadang bercerita mengenai pernikahan. Jadi aku lihat kamu dan dia ini sebenarnya mengerti kok ke depannya itu pingin bener-bener jadi pasangan yang solid, soulmates gitu kan ya. Tapi ya emang harus mau mendengarkan, mengalah dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ini nggak bisa lagi mengedepankan egoisme, aku yang benar, kamu yang salah, enggak. Tapi ayo gimana caranya, ada masalah nih kita, di saat mood kamu dan dia udah enak, bicarakan, ayo kita ini enaknya gimana gitu. Kalau ada yang salah ya minta maaf. Ya seperti itu, karena secinta-cintanya manusia, bahkan pasangan suami istri paling romantis sekalipun, akan ada momen dimana saling menyakiti secara nggak disadari. Dan kalau kamu dan dia masih di proses ini, apalagi gitu. Jadi ya minta maaf dan mau memaafkan, itu intinya. Ada kartu The Death. Ini bukan kartu mengenai kematian atau berakhirnya ya, tapi ini mengenai sebuah transformasi, sebuah perubahan. Mau sama-sama berubah, mau sama-sama belajar lah intinya di sini. Saling mendengarkan. Kalau dia udah bilang aku nggak suka ya kalau misalnya kamu selalu terlambat datang misalnya ke kemana gitu kan, ya usahakan jangan mengulangi lagi. Aku nggak suka atau aku kurang suka kalau misalnya kamu ke rumah aku pakai celana pendek, misalnya pasangan kamu nih cowok ya, pakai celana pendek, please pakai baju yang lebih proper. Bagaimanapun juga kamu akan bertemu dengan orang tua saya, jangan sesantai itu juga misalnya. Atau mungkin kalau ketemu orang tuaku, please lah pakai celana panjang, baju yang rapi, pakai sepatu misalnya. Ya karena mungkin di sini tradisi keluarganya beda-beda. Mungkin dia keluarganya emang sesantai itu, sementara keluarga kamu mungkin lebih konservatif, lebih tata krama gitu misalnya. Ya bicarakan ke dia. Ini sesuatu yang beda dan dibicarakan. Ini masih mengenai tradisi keluarga, belum hal-hal lainnya. Jadi emang butuh proses, butuh waktu. Kalau emang kamu merasakan lebih banyak bahagia dan damainya, maka ini bisa menjadi hubungan yang bisa kamu usahakan. Tapi kalau kamu ngerasa lebih banyak berantemnya kak, lebih banyak nangisnya, lebih banyak nggak damainya, lebih banyak aku yang terluka, ya kamu bisa menyelamatkan diri kamu gitu di sini. Yang bawa lentera buat diri kamu sendiri. Jadi kamu yang bisa punya keputusan. Tapi aku lihat di sini lebih banyak yang bertahan karena memang ini sebuah proses nggak cuma mengenal, tapi proses beradaptasi lebih tepatnya begitu. Dan ini aku lihat sebenarnya kalau kamu cukup bersabar menghadapi dia, sekali lagi ya, kalau memang dia mengusahakan perubahan yang kamu lihat pakai mata dan bisa kamu rasakan, dan kamu pun juga mau mengusahakan sesuatu yang mana mungkin sesuai dengan kesepakatan berdua, tanpa ancaman, tanpa paksaan, aku lihat ini akan menjadi hubungan yang indah kok. The Empress, abundance, mengenai keberkahan. Dan sangat mungkin juga di sini karena kartu di Empress ini bercerita mengenai panen ya. Basic ceritanya dia mengenai panen raya, panen yang sangat banyak sekali hasilnya. Maka di sini ketika bicara mengenai panen, berarti ini panen itu nggak datang tiba-tiba kan. Butuh waktu berbulan-bulan. Gandum ini dipanen, anggur, buah-buahan, padi dipanen, kan butuh waktu. Sama seperti hubungan kamu, nggak bisa hari ini nanam bibit, besoknya panen besar, panen raya, nggak bisa. Memang butuh waktu. Nanti di sepanjang nanam bibit tiba-tiba ada banjir, terus nanti udah dibenerin lagi nih perairannya. Sekarang tiba-tiba sudah sebulan 2 bulan tiba-tiba ada hama misalnya, ada angin ribut. Ya bisa nggak mempertahankan si bibit yang kamu tanam ini untuk tetap bertumbuh, nanti dia akan panen pada masanya dengan maksimal gitu di sini. Ya, makanya di sini aku rasa ini mengenai kesabaran untuk sama-sama ya, bareng-bareng berjuangnya, nggak bisa kamu sendirian aja memang.
Dan karena di deck kartu tarot ini, kartu di Empress-nya digambarkan seorang perempuan yang sedang hamil. Berarti ya kebahagiaan itu sebentar lagi akan datang, atau di sini memang kamu dan dia akan ada sebuah fase di mana kamu akan menikah dengannya. Dua keluarga ini sama-sama ngasih restu, ngasih kemulusan jalan menuju impian kamu, dan mudah-mudahan aja memang kehamilan ini bisa menjadi bener-bener hamil, atau nanti akan ada banyak dimudahkan jalannya. Tapi memang prosesnya nggak segampang itu. Menghadapi banjir kan nggak enak ya, menghadapi hama juga nggak enak, angin ribut apalagi. Tapi ya memang harus dilalui. Aku rasa semua pasangan akan mengalami fase ini. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia ini. Jadi ya usahakan aja. Aku rasa kamu bisa kok di sini. Dan ya aku rasa itu yang bisa aku lihat mengenai hubungan kamu dan dia di sini, mengenai penghalang yang terjadi. Dan aku terpanggil buat ambil kartu ini. Kenapa kamu lompat sendiri? Apa nih? Kartu mengenai kekuatan ya. Ambil waktu untuk membuat sebuah keputusan yang jelas ya. Yang jelas di sini berarti emang udah kamu pikirkan dengan baik, mempertimbangkan segala baik buruknya, membawakan banyak kesadaran dan memberi cahaya pada situasi yang sedang terjadi ini. Jadi teman-teman, kamu sekuat itu, maka kuatlah untuk hubungan ini. Kalau memang masih ada banyak bahagia yang kamu rasa, lebih banyak bahagianya. Kalau masih merasa masih bisa diusahakan, maka usahakan dengan kekuatan kamu. Dan waktunya memang membuat sebuah keputusan yang jelas di sini. Kamu nggak bisa diam-diam aja. Kalau emang ada yang harus kamu bicarakan dengan pasangan kamu atau calon pasangan kamu, bicarakan. Jangan diam aja nungguin dia. Karena kita nggak pernah tahu kapan dia santainya untuk datang kepada kamu membicarakan hal ini. Gitu ya. Dan aku akan ambil 2 kartu lah di sini. Tuh dia keluar lagi. Udah aku shuffle padahal berarti ini emang pesan yang sangat penting buat kamu ya. Aminin ya teman-teman, di sini ada tikus, ladang, panen dan panen. Jadi di sini sama sih di sini. Kesuksesan, percaya pada diri kamu dan yakin untuk bermimpi besar, bermimpi yang lebih positif gitu loh. Jadi kalau teman-teman yakin dengan dia, dan sekali lagi dia mengusahakan yang memang kamu lihat pakai mata, nggak sekedar dia janji-janji doang ya, tapi benar-benar kamu lihat usahanya, pencapaiannya dalam hal apapun lah ini yang kamu bisa lihat, rasakan, pegang gitu kan ya. Maka usahakan di sini. Kamu pun juga harus bisa berubah untuk kebaikannya kamu sendiri, bukan buat dia tapi buat diri kamu sendiri. Aku rasa hubungan ini akan sukses kalau ke depannya, sekalipun ada banyak yang menghalangi atau mungkin ujian-ujian yang datang di sini. Seperti itu sih. Tinggal gimana kamunya percaya apa enggak. Dan karena kartunya tadi sama, aku akan ambil satu lagi. Ada sensitive soul, kelinci di sini ya. Perkuat lagi boundaries itu batasan-batasan kamu, dan putuskan rantai atau talinya. Jadi lebih tepatnya di sini, kalau memang teman-teman masih mau bertahan sama dia, sekali lagi sama-sama mau saling memperbaiki. Kalau ada energi itu yang memang kamu rasakan dan kamu buktikan ya, kelihatan pakai mata, maka perkuat boundaries, ikatan kamu dengan dia ya di sini, dengan cara yang bisa kamu deal dengan dia, apapun itu. Karena setiap pasangan itu unik, maka temukan dealnya kamu dengan dia. Tapi kalau di hubungan ini memang kamu ngerasa bahwa pacar aku atau pasangan aku tuh kak nggak ada perubahan, janji manis doang, tapi gitu-gitu lagi, selingkuh lagi, cuek lagi, di saat aku sakit dia nggak pernah tanya, nggak pernah berusaha ngantar aku ke dokter misalnya. Ya kamu tahu kalau kamu ngerasa lebih banyak lukanya, lebih banyak kamu yang berjuang sendirian, kamu capek banget untuk itu, maka sudah waktunya kamu memutus talinya, menyelamatkan diri kamu lebih tepatnya di sini, sebelum kamu nanti akan membawa dia ke masa depan kamu. Karena gini, kalau misalnya teman-teman udah memikirkan mengenai pernikahan, yang harus kamu pikirkan gak cuma tentang diri kamu aja, gak hanya mengenai dia mencintaiku kak sepenuh hati, iya, tapi dia mau gak jadi pasangan yang enak ngobrolnya, enak komprominya, enak berjuangnya gitu. Dan juga kamu tanyakan ke diri kamu, karena tadi kartu yang keluar, kartu di Empress mengenai kehamilan, ini juga bercerita mengenai anak. Orang yang sedang bersama dengan kamu ini memenuhi kualifikasi nggak sebagai calon ayah
atau calon ibu dari anak-anak kamu. Emang anaknya belum ada. Mayoritas mungkin di sini teman-teman masih single, belum punya anak. Tapi tanyakan ke diri kamu, bisa nggak nanti orang ini menjadi contoh terbaik buat anak saya? Karena ketika bercerita mengenai pendamping hidup, maka dia berpotensi dong jadi orang tua dari anak-anak kalian nanti, ya kan? Maka di sini temukan kualitasnya. Kalau dengan kamu aja dia secuek itu, gimana dengan anak-anak kalian nanti? Nggak gampang orang itu buat berubah. Yang bisa mengubah seseorang hanya dirinya. Maka kalau kamu menemukan banyak sekali red flag, hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai pendamping dan juga orang tua, kamu bisa menyelamatkan diri kamu dan anak-anak kamu ke depannya, gitu ya. Jadi kalau emang udah mikir mengenai pernikahan, ya. Tapi kalau kamu masih, aku masih ingin bersenang-senang, kau pacaran dulu aja ya, bebas. Ini kan hidupnya kamu. Jadi itu ya buat teman-teman di sini. Semoga dengan reading ini kamu terbantu. Nggak ada charm apapun, karena aku rasa semua yang terpanggil di reading ini berarti ini emang spesial buat kamu. Dan ya, terima kasih teman-teman. Semoga apapun keputusan kamu, hubungan ini bisa membawa kamu pada keindahan, pada kebaikan, dan ya bikin kamu lebih dewasa lah, bijak ke depannya. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.